Halo, jumpa lagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang kekongruenan bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah dengan menggunakan contoh kontekstual, kalian dapat menjelaskan konsep kekongruenan bangun datar dengan benar. Kemudian, dengan mengamati gambar bangun datar, kalian dapat menyebutkan syarat dua bangun datar yang kongruen dengan benar. Mari kita cari tahu konsep kekongruenan dengan mengidentifikasi contoh-contoh berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Yang di atas adalah dua gambar mobil yang kongruen, sedangkan yang di bawah adalah dua gambar mobil yang tidak kongruen. Yang di atas adalah dua gambar kursi yang kongruen, sedangkan yang di bawah adalah dua gambar kursi yang tidak kongruen. Yang di atas adalah 5 gambar pensil yang kongruen, sedangkan yang di bawah adalah dua gambar pensil yang tidak kongruen. Yang di atas adalah dua figura lukisan yang kongruen, sedangkan yang di bawah adalah dua figura lukisan yang tidak kongruen. Jadi, mengapa ya dua bangun atau lebih dapat dikatakan kongruen? Apakah karena bentuknya atau ukurannya? Yuk kita cari tahu lagi. Perhatikan gambar-gambar pasangan bangun datar yang kongruen berikut. Kemudian, perhatikan kembali gambar-gambar pasangan bangun datar yang tidak kongruen berikut. Dari gambar-gambar yang sudah kalian amati dari awal tadi, kira-kira apa itu kekongruenan? Kekongruenan adalah dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Mungkin kalian bertanya, apakah warna objek berpengaruh terhadap kekongruenan? Jawabannya adalah tidak. Selama dua objek tersebut memenuhi kondisi. Yang pertama, mempunyai bentuk yang sama, kemudian mempunyai ukuran yang sama, maka dapat dikatakan dua objek tersebut kongruen. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian memahaminya? Sekarang mari kita cari tahu syarat dua bangun datar yang kongruen dengan memperhatikan translasi maupun rotasi pada bangun datar berikut. Geser atau translasikan persegi panjang ABCD sehingga titik A berimpit dengan E, titik B berimpit dengan F. Apakah persegi panjang ABCD tepat menempati atau menutupi persegi panjang EFGH? Jika benar, setiap titik pada persegi panjang ABCD dapat menempati titik-titik
persegi panjang EFGH, maka dapat dikatakan bahwa persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang EFGH. Atau dapat ditulis dengan simbol sebagai berikut. Jika melihat hasil translasinya, sisi AB bersesuaian dengan EF, sisi BC bersesuaian dengan FG, sisi GH bersesuaian dengan CD, sisi DA bersesuaian dengan HE, dan sisi-sisi yang bersesuaian tersebut sama panjangnya. Bagaimana dengan rotasi? Mari kita perhatikan bersama. Putarlah atau rotasikan trapesium dan geserlah menuju trapesium TUVW. Apakah trapesium PQRS tepat menempati trapesium TUVW? Jika benar, maka dapat dikatakan bahwa trapesium PQRS kongruen dengan trapesium TUVW, atau dapat ditulis dengan simbol sebagai berikut. Jika melihat hasil rotasi, sudut P bersesuaian dengan sudut U, sudut Q bersesuaian dengan sudut T, sudut R bersesuaian dengan sudut W, dan sudut S bersesuaian dengan sudut V. Dan sudut-sudut yang bersesuaian tersebut sama besarnya. Setelah kalian mengamati translasi dan rotasi pada bangun datar, kira-kira apa saja syarat dua bangun datar itu dapat dikatakan kongruen? Dua bangun datar dapat dikatakan kongruen jika memenuhi syarat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang, mari kita terapkan syarat-syarat kekongruenan tersebut ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG adalah kongruen. Jika panjang sisi AD sama dengan 12 cm, DC sama dengan 13 cm, dan EF sama dengan 22 cm, maka tentukan panjang EH. Salah satu syarat kongruen adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita tentukan terlebih dahulu sisi-sisi yang bersesuaian. Untuk mencari panjang EH, tentukan terlebih dahulu sisi yang bersesuaian dengan EH. Berdasarkan gambar, sisi EF itu bersesuaian dengan AB, sehingga EF sama dengan AB sama dengan 22 cm, sedangkan sisi EH itu bersesuaian dengan BC, sehingga panjang EH sama dengan panjang BC. Misalkan kita buat garis sejajar garis AD, yakni garis PC. PC sama dengan AD sama dengan 12 cm, AP sama dengan DC sama dengan 13 cm, panjang PB adalah AB dikurang AP, atau 22 dikurang 13 sama dengan 9 cm. Perhatikan segitiga siku-siku BPC. Untuk mencari panjang BC, kita gunakan rumus teorema Pythagoras. Setelah itu didapat nilai BC adalah 15 cm.
Karena EH sama dengan BC adalah 15 cm, jadi dapat disimpulkan bahwa panjang EH adalah 15 cm. Bagaimana anak-anak? Apa kalian memahaminya? Mari kita lanjutkan dengan contoh yang lain. Jika dua gambar di samping kongruen, tentukan nilai U dan V pada gambar tersebut. Untuk mempermudah, kondisikan gambar dua bangun sehingga saling bersesuaian. Kemudian, amati sudut-sudut yang bersesuaian. Untuk besar sudut U, dapat langsung kita tentukan jawabannya. Setelah melihat dua sudut yang saling bersesuaian. Ingat bahwa jumlah sudut segi 4 adalah 360 derajat. Untuk menentukan besar sudut V, kita dapat mencari selisih antara 360 derajat dengan jumlah sudut segi 4 yang diketahui. Sehingga didapat besar sudut U adalah 75 derajat dan besar sudut V adalah 70 derajat. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.